Selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah mahakarya visual yang, jujur aja, nyimpan filosofi yang luar biasa dalam tentang identitas bangsa kita. Kita nggak cuma mau lihat-lihat gambar aja nih, tapi kita bakal benar-benar membedah anatomi dari lambang negara tercinta kita, Garuda Pancasila. Kita akan coba menguraikan jiwa dari sebuah peradaban besar Nusantara yang ada di baliknya. Sekarang coba nih saya tanya, pernah nggak sih kalian benar-benar menatap dan merhatiin Garuda Pancasila? Ya pastinya kita ngelihat lambang ini setiap hari kan? Tergantung di dinding kelas, di atas papan tulis, di kantor-kantor, bahkan ada di uang koin yang kita pakai buat jajan. Tapi justru karena terlalu sering dilihat, kita jadi gampang banget lupa buat membaca maknanya. Lambang ini tuh nggak lahir karena kebetulan atau sekedar desain grafis yang kelihatan keren. Sama sekali nggak. Ini adalah sebuah cetak biru peradaban yang dinamis banget, dirumuskan lewat pemikiran luhur, spiritualitas, dan budaya bangsa. Jadi yuk kita mulai lihat lambang ini pakai kacamata yang baru. Hal pertama yang harus banget kita lurusin adalah tentang sosok Garuda itu sendiri. Banyak loh yang ngira ini tuh burung biologis asli, ya mungkin sejenis elang Jawa atau Raja Wali gitu. Tapi faktanya, Garuda ini sejatinya adalah makhluk mitologi. Dia udah hidup di dalam denyut nadi kebudayaan Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Kalau di tradisi Hindu kuno, Garuda ini dikenal sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Makanya, kalau kalian jalan-jalan ke candi-candi di Indonesia, relief Garuda tuh gampang banget ditemuin di mana-mana. Dia ini lambang kekuatan, pelindung, dan setia banget sama kebenaran. Bahkan, sering diidentikan dengan heroisme dan pengorbanan tokoh Jatayu dalam kisah Ramayana. Jadi, para pendiri bangsa kita tuh dengan sangat cerdas memilih sosok pelindung mitologis ini sebagai simbol kejayaan negara. Terus gimana ceritanya makhluk mitologi ini bisa menjelma jadi lambang negara yang kita kenal sekarang? Nah, perjalanan desainnya di awal tahun 1950-an tuh seru banget buat diulik. Tokoh utamanya adalah Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak. Awalnya, beliau merancang Garuda yang wujudnya masih kental banget sama mitologi Hindu kuno, kayak perpaduan antara manusia dan burung gitu. Tapi supaya lebih universal dan bisa diterima semua kalangan, rancangan itu diubah deh biar lebih mirip Raja Wali atau elang. Yang bikin unik, di tahap itu kepala Garuda masih kelihatan gundul. Bung Karno, presiden pertama kita, langsung ngasih masukan kritis. Beliau nggak mau lambang kita kelihatan persis kayak elang botaknya Amerika Serikat. Karena itu, Bung Karno secara khusus minta pelukis istana yang bernama Dullah buat nambahin jambul di kepalanya. Dan boom! Begitulah prosesnya sampai lahir wujud gagah berjambul yang kita kenal hari ini. Oke, sekarang kita mulai bedah anatomi perisai di dada sang Garuda ya. Dimulai langsung dari bagian paling tengah. Pilar pertama, bintang. Nah, yang benar-benar menarik dari desain visual di bagian ini adalah gimana kombinasi warna yang kelihatannya simpel ternyata nyimpen makna spiritual yang megah banget. Di tengah perisai ada bintang emas. Hampir semua tradisi agama di dunia mengenal konsep cahaya atau nur sebagai simbol kehadiran Tuhan, petunjuk dan kebenaran mutlak. Inilah ketuhanan yang Maha Esa, sumber paling utama dari seluruh tata nilai kehidupan bangsa. Tapi coba perhatiin latar belakang hitam di belakang bintang emas itu. Hitam di sini tuh bukan simbol kegelapan yang negatif loh, melainkan simbol keabadian dan keteguhan. Pesan visualnya tuh luar biasa banget. Cahaya Tuhan akan tetap bersinar dan jadi penuntun sekalipun dunia di sekitarnya lagi ada di dalam kegelapan yang paling pekat. Selanjutnya, kita geser pandangan sedikit ke sudut kanan bawah perisai. Pilar kedua, rantai yang mewakili kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba deh kalian perhatiin gambar rantainya baik-baik. Kalau dilihat lebih dekat, rantai ini nggak dibentuk oleh satu jenis mata rantai aja loh. Rantai ini tersusun dari dua bentuk geometri, lingkaran dan persegi. Secara filosofis, lingkaran dimaknai sebagai representasi perempuan, sementara persegi merepresentasikan laki-laki. Keduanya saling mengait, nggak terputus, dan ngebentuk satu lingkaran kemanusiaan yang utuh. Ini tuh visualisasi yang brilian banget tentang interdependensi atau kesaling tergantungan manusia. Maknanya jelas, manusia nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Laki-laki dan perempuan itu setara, saling butuh satu sama lain, dan harus saling menguatkan buat membangun peradaban yang beradab. Mari kita bergerak ke sudut kanan atas sekarang. Pilar ketiga, pohon beringin, lambang persatuan Indonesia. Mari kita lihat gimana simbol ini ternyata punya kaitan erat sama sejarah kuno kita. Secara resmi, ini disebut pohon beringin. Akar yang menghunjam kuat melambangkan kokohnya bangsa, dan rantingnya yang rimbun melambangkan keberagaman kita yang bernaung di bawah satu negara. Masuk akal kan? Tapi akar budaya Nusantara ngasih konteks yang jauh lebih kaya lagi nih. Sebagian budayawan yakin kalau simbol ini terinspirasi dari pohon astana, yaitu pohon besar pelindung yang biasanya ditanam di alun-alun keraton zaman dulu.
Dulu tuh, alun-alun bukan sekedar lapangan rumput buat main bola. Itu adalah ruang publik buat dialog. Kalau rakyat nggak sepakat sama keputusan raja, mereka bakal datang ke alun-alun dan duduk diam berteduh di bawah pohon itu buat nyampein aspirasi. Jadi, pohon ini bukan cuma sekedar tanaman, tapi sebuah ruang sakral buat perlindungan, pengayuman, dan tempat buat nyatuin kembali pemimpin dan rakyat yang mungkin lagi berselisih. Lanjut, kita bergerak ke kiri atas perisai dan nemuin lambang dari pilar keempat, kepala banteng. Ini pastinya terkait dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Di sini, kita bakal nemuin sebuah dikotomi budaya yang super memikat. Gini, secara resmi dan konstitusional, negara menetapkan ini sebagai lambang banteng liar. Tapi, kalau kita lihat pakai kacamata masyarakat agraris Nusantara kuno, banyak budayawan yang berpendapat kalau ruh asli dan makna paling dalam dari simbol ini sebenarnya lebih ngarah ke sosok kerbau yang sering ngebantu petani. Kenapa bisa gitu? Soalnya kerbau itu hewan sosial. Mereka hidup berkelompok, gampang diajak berkolaborasi, dan kerja bahu-membahu bareng petani ngolah sawah. Nah, itulah inti dari gotong royong dan musyawarah mufakat yang jauh lebih mencerminkan masyarakat kolektif Indonesia dibandingin sifat banteng liar yang individualis dan susah dijinakkan. Jadi, walaupun secara hukum namanya tetap kepala banteng, semangat yang mau dibawa adalah semangat kebersamaan dan kerja kolektif rakyat, bukan keliarannya. Terakhir, kita turun ke sudut kiri bawah perisai. Pilar kelima, padi dan kapas, yang bermakna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi poin krusialnya tuh gini, kemerdekaan secara politik aja nggak bakal cukup kalau rakyatnya masih kelaparan dan kedinginan. Padi itu simbol pangan, perut yang terisi penuh, sedangkan kapas adalah bahan baku pakaian yang melambangkan martabat dan perlindungan fisik. Padi dan kapas secara bersama-sama menuntut adanya kesejahteraan yang konkret, yang benar-benar nyata, dan harus merata buat semuanya. Keadilan sosial itu artinya nggak boleh ada ketimpangan di mana segelintir orang hidup bergelimang harta, sementara mayoritas rakyat malah susah buat menuhin kebutuhan dasar mereka. Ini adalah janji kemakmuran dari sebuah negara untuk rakyatnya. Nah, sekarang setelah kita kelar membedah kelima pilar tadi, saya pengen ngajak kalian ngelihat satu elemen yang sering banget terlewatkan. Sebuah rahasia atau mungkin plot twist yang sebenarnya ada tepat di depan mata kita selama ini. Garuda itu sebenarnya membawa dua perisai. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan tata bahasa spiritual dari negara kita. Coba deh lihat lagi. Ada perisai kecil berwarna hitam di tengah yang isinya bintang emas. Terus, ada perisai besar di bagian luarnya yang menampung keempat simbol yang lain, rantai, beringin, banteng, sama padi dan kapas. Perisai kecil di tengah itu ibaratnya adalah benteng spiritual kita, pusat pusaran nilainya. Makna filosofisnya tajam banget. Seluruh aktivitas sosial, politik, dan kebangsaan yang ada di perisai besar wajib merujuk dan berpusat pada ketuhanan yang ada di perisai kecil. Coba bayangin apa jadinya kalau perisai kecil itu dihilangkan. Wah, bahaya. Tanpa ketuhanan dan batasan moral, kemanusiaan bisa berubah jadi kebiadaban. Persatuan bisa dipakai jadi alat pemaksaan, demokrasi bisa kehilangan hikmat kebijaksanaannya dan berubah jadi kekacauan. Dan yang paling parah, penegakan keadilan malah bisa jadi penindasan. Perisai kecil itulah jangkar moral penyeimbang kita. Pada akhirnya, semua kompleksitas dari mitologi, sejarah, sampai nilai-nilai filosofis yang tergambar di dada Garuda tadi diikat dengan sangat kuat oleh cengkraman kedua kakinya. Di situ ada sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Cengkraman ini mastiin kalau di tengah segala keberagaman suku, agama, ras, dan pandangan politik kita, identitas persatuan bangsa ini nggak akan pernah terlepas. Seperti yang tertulis dengan sangat indah di salah satu catatan sumber ulasan kita hari ini, Garuda Pancasila itu bukan sekedar gambar buat ngehias dinding sekolah atau kantor pemerintah. Bukan sama sekali. Ia adalah simbol agung peradaban. Kutipannya berbunyi kayak gini. Selama nilai-nilai ini hidup di dada rakyat Indonesia, maka Garuda akan terus terbang tinggi menjaga Indonesia. Hal ini ninggalin satu pemikiran yang penting banget buat kita renungin bareng-bareng. Garuda itu nggak benar-benar hidup dalam wujud fisik, dia hidup di dalam pikiran dan tindakan kita sehari-hari. Jadi besok-besok pas kalian ngelihat lambang Garuda lagi, coba deh tanyain ke diri sendiri. Apakah nilai-nilai luhur dari perisai itu masih berdenyut dan hidup di dalam tindakan kalian hari ini? Terima kasih banyak ya udah nemenin saya di pembahasan yang seru ini. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di ulasan kita selanjutnya.